Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Asrean Hendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, dengan pengajar praktik hebat Bapak Aryansa SPD dan fasilitator hebat Ibu Utami SPD. Video ini berisi tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Perlu diketahui bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, lalu menggeser identitas yang gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada saat menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Dila datang terlambat ke sekolah dan akhirnya tidak dapat mengikuti pelajaran matematika pada jam pertama dan kedua. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dila, tahu kenapa Pak Hendi panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat. Lalu, tahu kalau di sekolah itu masuk jam berapa? Tahu Pak, jam 7.30. Lah, kalau jam 7.30 masuk sekolah, kalau dari rumah jam 7.30 berangkat, kira-kira di mana? Tidak Pak, saya terlambat. Nah ya, jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama, pernah datang terlambat ke sekolah, masuk kelas juga terlambat. Nah sekarang kita harus mencari solusi yang terbaik, gimana caranya biar tidak terlambat lagi. Nah kira-kira saya yakin si Dila pasti punya alasan kenapa terlambat. Saya bangun kesiangan Pak. Nah, kenapa sih kok bisa kesiangan bangunnya? Saya tidur kemalaman Pak. Saya main game sampai lupa waktu. Akhirnya tidurnya kemalaman. Nah, jadi kira-kira dengan Dila datang terlambat, apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Ya Pak. Nah, masih ingatkah Dila tentang keyakinan kelas kita apa aja? Masih Pak, tidak terlambat, malu buang sampah sembarangan, jujur dan tanggung jawab. Oke, sekarang jika masih ingat, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar tidak terlambat sekolah lagi? Main HP jangan malam-malam, terus jangan lupa lihat waktu. Nah, sekarang itu kapan mau dilakukan? Mulai dari sekarang Pak. Oke, baik. Kita sudah berusaha untuk mencari solusinya ya. Mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan. Ya Pak. Oke, sekarang silakan ke kelas, silakan dilanjutkan materi yang ada di kelas ya. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainur Fadila, kelas 9. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bapak Hendi. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat kembali dengan cara mengatur waktu main HP. Saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Terima kasih. Kasus kedua.
Caca tidak terima dirinya dibilang brengsek. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai gebrak meja. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Caca, Bapak dengar dari ketua kelas, Caca bertengkar ya sama Asma? Iya Pak, harusnya saya kesel sih Pak. Kenapa? Asal ngomongin saya brengsek tadi Pak. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu merasa kesal. Kalau Bapak di posisi kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang serupa. Lalu apa yang Caca lakukan terhadap Aska? Saya marah-marah Pak, saya kesel sekali tadi. Ya wajarlah kalau kamu gak terima dibilangin brengsek. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak bertindak lebih jauh lagi, bahkan sampai memukul. Lalu sekarang coba kita pikirkan sama-sama, kira-kira perbuatan Caca yang marah-marah sampai gebrak meja itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Oke, kalau tidak, menurut Caca, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Ya, betul. Jadi menurut Caca, saling menghormati antar teman itu kira-kira penting nggak? Caca penting. Kira-kira keyakinan kelas mana yang harus dilakukan jika lagi marah-marah? Saya harus lebih sabar Pak dan menahan emosi saat sedang marah. Baik, apa yang akan Caca lakukan untuk memperbaiki masalah? Bisa belajar menahan emosi Pak. Jika ada yang bilang begitu lagi, saya akan langsung melaporkannya ke wali kelas Pak. Oke, tepat sekali ya. Tindakan kamu ya. Tetap semangat ya, akan nanti kembali ke rumah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca dari kelas 7. Saya sangat senang kali diajak berdiskusi oleh Pak Guru untuk dapat mengendalikan amarah karena ulah teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar dan menghormati teman-teman. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.